Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas ataupun saya akan menceritakan apa sih sebenarnya alasan saya masuk ke jurusan kedokteran dan bagaimana perjalanan ataupun cerita saya untuk sampai ke jurusan kedokteran ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk like video ini dan juga jangan lupa apabila ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram, dan juga jangan lupa untuk share video ini kepada keluarga, teman ataupun sahabat yang sekiranya memerlukan video ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang menarik lainnya. Nah, sebenarnya saya sebenarnya tidak ingin masuk ke jurusan kedokteran ini. Sebelumnya saya sangat ingin sekali masuk ke jurusan teknik sipil. Nah, jadi ketika saya meminta doa restu kepada orang tua, meminta izin untuk mengambil jurusan teknik sipil ketika ingin masuk jalur SNMPTN atau SNPTN atau jalur undangan, jalur rapot begitu. Jadi kedua orang tua saya tidak mengizinkan ataupun tidak memberi izin saya masuk ke jurusan teknik sipil ini. Nah, kedua orang tua saya lebih menyarankan saya untuk mengambil jurusan ilmu kesehatan masyarakat dan juga ilmu komputer. Nah, jadi saya waktu itu sangat berasa sangat sedih ya, sangat sedih. Kenapa jurusan saya sebenarnya yang sangat saya inginkan sebenarnya yaitu jurusan teknik sipil. Nah, tapi singkat cerita, karena dengan berat hati saya pun ketika SNMPTN memilih jurusan ilmu kesehatan masyarakat di pilihan pertama dan juga di pilihan kedua ilmu komputer. Nah, sembari mengikuti jalur SNMPTN atau SNPTN jalur undangan ini atau jalur rapot ini, saya juga mendaftarkan diri saya ke kedinasan, salah satu kedinasan di bawah Kementerian Perindustrian, yaitu Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta. Nah, pada waktu itu jalur tesnya itu melalui jalur rapot reguler begitu. Jadi saya mengirimkan semua dan melengkapi berkas-berkas serta mengirimnya ke langsung kepada BAAK Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan. Nah, pas hari H pengumuman SNMPTN atau jalur undangan, nah sayang sekali saya tidak lolos undangan jalur SNMPTN. Nah, itu membuat saya sedikit merasa sangat kecewa malah. Di mana salah satu kesempatan terbesar saya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri sia-sia, harus gagal, terhenti di tengah jalan, dan terpaksa berjuang lebih keras lagi melalui jalur SBMPTN atau melalui jalur ujian tes masuk perguruan tinggi negeri begitu. Jadi pada waktu itu juga saya sempat merasakan insecure ataupun merasa iri dengan teman-teman yang lain yang berhasil lulus di jalur undangan ini, terutama bagi teman-teman saya yang lulus di jalur yang lulus di jurusan teknik, utamanya teknik sipil. Itu saya merasa sangat sedih sekali dan sangat iri sekali melihat mereka yang cuma mengandalkan nilai raport, tidak perlu susah-susah ujian, berhasil mendapatkan satu kursi di jurusan teknik perguruan tinggi negeri begitu. Jadi singkat cerita, saya tidak mau mengulang kegagalan lagi. Tanpa pikir panjang, saya mulai berlatih soal-soal SBMPTN tiap hari. Itu jikalau di total tiap hari itu kadang saya menyelesaikan 50 soal lebih, bahkan ratusan per hari. Nah, jadi hal kegagalan saya di SNMPTN itulah yang menyebabkan mungkin saya termotivasi, tidak ingin merasakan rasa sakit untuk yang kedua kalinya ditolak perguruan tinggi negeri. Nah, singkat cerita, sebelum
ujian tulis masuk perguruan tinggi negeri dilaksanakan. Jadi pada saya lupa pada bulan berapa, jadi muncullah ataupun akhirnya pengumuman masuk kedinasan tadi, Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan tadi akhirnya diumumkan pada hari itu. Dan ketika saya mencek ataupun memeriksa akun saya, akun sebelumnya telah dibuatkan akun, sama halnya seperti ketika kita ingin memasuki ujian perguruan tinggi negeri, kita disuruh membuat akun dulu, dan nanti di akun itulah kita akan mencek ataupun memeriksa apakah kita lulus, diterima atau tidak. Saya pun login, saya masih ingat itu pengumumannya hari Jumat jam 3 sore. Saya masih ingat hari Jumat jam 3 sore. Jadi di situ saya mencoba dengan mengucap bismillah, saya membuka HP dan saya melihat alhamdulillah pada waktu itu saya berhasil diterima di salah satu jurusan yang paling favorit di kedinasan Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan itu, di mana jurusannya yaitu D3 Manajemen Logistik Industri Elektronika. Coba teman-teman sekalian bayangkan, alhamdulillah saya berhasil mendapatkan satu kursi di kedinasan, salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perindustrian, jurusan Manajemen Logistik Industri Elektronika. Seketika saya merasa cukup lega dan merasa tenang begitu. Kalau sekiranya nanti ketika tes perguruan tinggi negeri juga saya gagal ataupun tidak lolos, saya masih ada kedinasan ini, saya masih ada sekolah ini, dan mudah-mudahan nanti insya Allah saya tidak akan nganggur di tahun ini begitu. Jadi singkat cerita, tibalah saya di ujian tulis berbasis komputer atau sekarang UTBK, tes ujian tulis masuk di perguruan tinggi negeri. Jadi di sini kebetulan saya ujiannya di Medan, di Unimed, Universitas Negeri Medan. Jadi mungkin gara-gara saya efek daripada ataupun saya lulus diterima di kedinasan itu, saya ketika ujian seolah tidak ada beban begitu, dan saya mengerjakan ujian UTBK ini dengan sangat-sangat rileks, seolah tidak ada beban di benak saya, begitu. Jadi sebelum itu saya tadi sedikit terlupa. Jadi ketika ingin membuat akun di LTMPT itu ataupun ingin mendaftarkan UTBK itu, saya sempat kebingungan jurusan apa yang akan saya ambil ini. Jadi karena tadi saya tidak ingin mengulang kegagalan yang sama untuk yang kedua kali. Jadi kali ini saya betul-betul mempertimbangkan betul dengan orang tua jurusan apa yang akan saya ambil ini. Jadi kedua orang tua saya tetap menyarankan tetap pilihan pertama, ilmu kesehatan masyarakat. Jadi di situ saya berpikir, saya telah memiliki satu kursi di kedinasan. Mungkin saya ingin mencoba untuk bermain ataupun ingin mencoba masuk ke jurusan yang lebih expert begitu. Saya ingin berusaha ataupun berjuang mencoba menaikkan sedikit pilihan saya. Kan seperti yang kita ketahui, kedokteran ini merupakan salah satu jurusan yang memiliki grade yang paling tinggi di antara jurusan yang lain. Saya mencoba keluar dari zona nyaman, mencoba untuk bermain lepas begitu, untuk berjuang mendapatkan satu kursi di jurusan kedokteran. Dilema lain pun muncul. Setelah saya ingin mencoba masuk ke jurusan kedokteran, mencoba testing ataupun jalur ujian tulis masuk ke jurusan kedokteran, saya kebingungan
memilih di univ mana yang akan saya ambil begitu, di jurusan kedokteran di universitas mana yang akan saya ambil ini. Jadi saya mencoba mencari di internet begitu, saya coba searching bagaimana kira-kira passing grade untuk masuk di jurusan kedokteran dari universitas seluruh Indonesia begitu. Jadi saya mencoba mencari informasi begitu. Jadi saya temukan sebenarnya ada dua pilihan yang sebenarnya membuat saya bingung. Di mana yang pertama sebenarnya saya ingin memilih kedokteran di Unsyah begitu, Universitas Syah Kuala. Dan satu lagi universitas saya sekarang, itu Universitas Malikus Saleh begitu. Jadi saya pertimbangkan, jadi kedua orang tua pun mengizinkan saya untuk memilih jurusan kedokteran ini, dan juga mengizinkan saya juga untuk kuliah ataupun merantau ke Aceh begitu, ke provinsi Aceh. Jadi setelah saya pelajari dan saya pikirkan matang-matang, setelah saya timbang matang-matang, saya akhirnya memilih ke jurusan kedokteran Universitas Malikus Saleh. Kenapa? Karena saya takut nanti ketika saya mengambil pilihan saya ke Universitas Syah Kuala jurusan kedokteran, saya takut nanti nilai saya tidak mencukupi untuk masuk diterima di universitas itu. Karena seperti yang kita ketahui, Universitas Syah Kuala itu sekarang itu akreditasinya sudah A, sementara di Universitas Malikus Saleh sekarang masih B, dan juga passing grade juga lebih tinggi di Universitas Syah Kuala daripada Universitas Malikus Saleh. Karena saya betul-betul tidak ingin lagi mengulang kesalahan saya di SNMPTN atau di jalur undangan. Saya mempertimbangkan sedetail itu, dan saya juga mengukur menyesuaikan pilihan saya dengan kemampuan otak saya. Karena saya rasa otak saya tidak terlalu saya dibilang tidak terlalu pintar-pintar juga. Tapi jadi saya menyesuaikan itu, tidak memilih Universitas Syah Kuala dan memilih Universitas Malikus Saleh. Saya tidak mau pilihan saya terlalu tinggi begitu, tidak sesuai dengan kemampuan saya begitu. Jadi akhirnya di pilihan pertama sama halnya seperti jalur undangan atau jalur SNMPTN itu. Jadi di sini kami memilih dua jurusan, boleh berbeda universitas ataupun boleh sama di satu universitas. Jadi di pilihan pertama saya memilih jurusan kedokteran ataupun pendidikan dokter Universitas Malikus Saleh. Di pilihan dua tetap saya mengambil ilmu kesehatan masyarakat Universitas Sumatera Utara atau USU. Jadi itulah pilihan saya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika pas hari H saya ujian ataupun ujian tulis masuk perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Medan, ketika ujian saya sangat-sangat rileks, seolah saya mengerjakan soal-soal yang ada di hadapan saya di monitor komputer itu. Saya masih ingat lokasi ujian saya di Universitas Negeri Medan itu di lab kimia ya. Lab kimia. Jadi lab kimia Universitas Negeri Medan begitu. Saya seolah rileks sekali. Saya rasa saya tidak seperti sedang UTBK. Saya cuma rasa seperti kayak try out UTBK begitu. Karena mungkin salah satu faktor tadi itu karena saya sudah merasa nyaman ataupun sudah merasa sedikit tenang lah, bernapas lega, karena satu kursi di kedinasan telah saya ambil begitu, telah saya dapatkan satu kursi. Jadi singkat cerita, alhamdulillah akhirnya saya lulus dan diterima di jurusan kedokteran Universitas Malikus Saleh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dari pengalaman saya tadi dapat kita simpulkan sebenarnya bahwa doa ataupun restu orang tua itulah yang paling penting satu. Mungkin kita sekarang sukses ataupun kita sekarang berdiri sekarang menghadapi kehidupan ini sekarang,
kita berhasil melampaui ujian-ujian ataupun permasalahan hidup yang kita hadapi, itu bisa saja karena doa dan juga restu daripada kedua orang tua kita begitu. Jadi saya berpesan kepada teman-teman sekalian begitu ya, jangan sampai kejadian seperti saya karena perbedaan pendapat, karena saya tidak mendengarkan nasihat ataupun pertimbangan daripada kedua orang tua saya, mengakibatkan saya gagal ataupun hilang salah satu kesempatan saya masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi tips saya ataupun saran saya kepada teman-teman sekalian yang mungkin masih ingin berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, pertama minta doa ataupun restu daripada kedua orang tua, karena itu merupakan salah satu modal dan juga senjata yang paling besar yang dimiliki oleh seorang anak itu, karena ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua. Kemudian tips yang kedua, saran yang kedua itu, berusahalah semaksimal mungkin semampu kita, karena doa tanpa disertai usaha itu bohong, sama saja bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Jadi kita harus imbangkan doa dan juga ikhtiar kita untuk mencapai cita-cita kita. Nah, mungkin sebagai refleksi ataupun renungan kita pada video kali ini, saya ingin menyampaikan 2 potong ayat yang menurut saya inilah motivasi saya sampai sekarang ini, dan terus saya amalkan ketika saya menghadapi berbagai problem atau masalah kehidupan yang menemui saya begitu. Jadi saya mengutip dari Al-Quran surah Al-Insyirah, 2 ayat dari Quran surah Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi mungkin teman-teman sekarang merasa sulit sekali membahas soal, mempersiapkan segala macam, belajar sana, belajar sini, bimbel sana, bimbel sini, hanya untuk menyiapkan diri kita masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi kedinasan seperti itu. Saran saya kepada teman-teman sekalian, jangan bosan-bosan mencoba dan jangan pernah letih berusaha, karena sesungguhnya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan apabila kita telah berusaha semaksimal mungkin, walaupun takdir berkata lain, setidaknya kita akan lega. Setidaknya kita pernah mencoba dan tidak menyerah, yang akibatnya kita tidak akan menyesal, karena kita telah berjuang habis-habisan. Kalau sekiranya itu pun akhirnya tidak kita dapatkan, itu berarti Allah punya rencana yang lain yang lebih baik, karena yang baik menurut kita itu belum tentu baik bagi kita, karena Allah itu maha mengetahui. Dan yang buruk itu, yang di mata kita buruk, belum tentu itu buruk bagi kita. Belum tentu itu buruk bagi kita, itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir, kembali ke kodo dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian di video ini yang dapat saya sampaikan begitu ya. Kurang dan jenggalnya saya mohon maaf. Jadi kepada teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali untuk like video ini, dan juga apabila pertanyaan ataupun ingin mempunyai ide menarik untuk konten kita selanjutnya, silakan cantumkan di kolom komentar atau DM saya via Instagram. Nanti linknya akan saya buat di link deskripsi. Dan juga jangan lupa share video ini kepada keluarga, teman, sahabat yang sekiranya memerlukan informasi ini, dan juga jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan video-video kita yang akan upload di channel ini selanjutnya. Nah, sedikit pemberitahuan juga kepada teman-teman sekalian, kalau sekiranya masih ingin
ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perjalanan hidup saya sampai sekarang, mulai dari saya kecil sampai sekarang ini, silakan berkunjung ke blog saya. Alhamdulillah blog kita sudah ada. Jadi nanti linknya juga saya akan buat di kolom deskripsi. Dan jangan lupa nanti komen juga di blog saya. Dan juga terus ikuti blog saya. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, Instagram saya nanti juga boleh untuk di follow. Dan nanti apabila ada pertanyaan DM saja melalui Instagram tersebut. Jadi mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.